Domo, kochira Kevin desu. Ya, jadi hari ini saya mau sharing ke teman-teman sekalian semua untuk gimana sih belajar kanji dari dasar banget ya. Mungkin ada teman-teman yang udah belajar bahasa Jepang tapi masih baru-baru level N5 ya, pakai buku Mina no Nihongo 1 misalnya. Di bab-bab awal mungkin di sana tidak terlalu banyak diterangkan kanji. Jadi alternatif lain teman-teman harus cari buku yang khusus untuk bahas kanji. Jadi di sini saya pakai buku Basic Kanji Book yang volume pertama teman-teman ya. Jadi dia ada 2 volume. Yang volume 2 itu buat N4 ke atas atau N4 juga masih pakai sih. Tapi kita fokusnya ke yang volume 1 dulu aja. Nah, kita lihat di sini untuk kanji. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini ya kanji. Kanji terdiri dari 2 cara baca, ada kunyomi dan juga ada onyominya. Nah, ini artinya. Jadi setiap kanji memiliki artinya sendiri. Dan pada dasarnya kanji itu sebenarnya tercipta dari ini ya, kayak seperti gambarnya ini kan representasi dari suatu benda gitu. Jadi kalau matahari seperti ini, kemudian seperti ini, dan akhirnya menjadikan bentuk kanji yang seperti ini. Begitu juga yang lainnya juga sama ya. Tapi mungkin agak ini ya teman-teman ya, agak pusing lihat kanji, apalagi jumlah kanji itu ada ribuan yang dipakai. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita belajar pelan-pelan aja. Mulai dari kanji pertama nggak apa-apa, kita pelan-pelan belajar. Semuanya tuh emang harus dimulai dari dasar, nggak ada yang langsung instan ya. Jadi sasoku kanji o benkyou shimashou. Nah, ini udah pernah saya isi ya dulu waktu belajar kanji. Teman-teman mau beli bukunya silahkan beli aja di marketplace ya. Cari aja nama bukunya tadi ini ya, Basic Kanji Book yang volume pertama. Cari aja, ada kok bukunya teman-teman. Nah, oke, untuk yang kanji pertama ini adalah kanji hi ya, kanji matahari atau hari. Cara tulisnya itu, nah untuk kanji sendiri ya teman-teman, untuk kanji sendiri itu ada cara tulisnya. Jadi nggak bisa asal jadi ya, nggak bisa tuh nulis kanji tuh kayak gini nih, nah itu nggak boleh ya, ini dame boleh. Cara tulis kanji ini nih ada di sini, ada urutannya teman-teman, adanya namanya kakushu. Ini nih kakushu, jumlah garis, jumlah goresannya. Nah, ini ada tulisnya 4 ya. Seperti contoh di sini teman-teman harus ikutin ya. Walaupun hasil akhirnya sama, tapi nggak boleh kalau tidak sesuai dengan kakushunya, dengan jumlah goresannya itu harus sama ya. Kita lihat di sini ada penuh, saya kasih contoh di sini deh. Ini 1 turun, kemudian 2, 3, 4. Ya, walaupun sama, tapi teman-teman harus ikutin aturan tulisnya. Seperti ya teman ya. Nah, untuk yang kanji pertama ini mewakilkan matahari ya, matahari atau hari. Kemudian untuk onyomi dan kunyomi ya, kunyomi dan onyominya sebenarnya saya sendiri nggak begitu dihafalin. Kalau teman-teman mau hafalin juga boleh ya. Sini dia bisa dibaca hi, bisa dibaca bi, bisa dibaca ka. Terus ini onyominya bisa baca nichi ya, bisa dibaca jitsu ya. Jadi banyak banget sebenarnya kanji, banyak banget cara bacanya, tergantung dari kosakata yang dipakai. Nah, maka dari itu saran saya adalah teman-teman hafalin aja kosakatanya ya. Ketika teman-teman hafalin kosakatanya, teman-teman otomatis juga bisa baca kanji tersebut ya, mau kunyomi mau onyomi ya, nggak perlu terlalu dipusingin gitu. Yang penting teman-teman bisa baca gitu. Kanji pertama
maksud saya kotoba yang pertama ya. Jadi ada beberapa contoh kotoba di setiap kanjinya. Kita bahas bareng-bareng. Ini adalah hi ya teman-teman. Hi ini bisa berarti hari atau bisa berarti matahari, tergantung konteksnya apa gitu. Kemudian yang kedua adalah nihong. Nihong ini Jepang ya, Jepang. Mina no nihong, nihongo bahasa Jepang ya, nihongo. Nihongnya Jepang. Nah ini ni-nya ini dari matahari ya. Kemudian yang ini adalah kanji hong, kanji buku ya teman-teman ya, kanji hong. Yang ininya kanji hong. Ini nanti kita pelajari di bab-bab selanjutnya. Kemudian ini adalah nichiyobi. Ini dibaca nichi ya. Walaupun ini huruf kanjinya sama ini ya, tapi cara bacanya beda. Makanya itu saran saya adalah teman-teman kuasain dulu kosakatanya. Untuk kosakata sendiri itu kalau teman-teman belajar pakai buku Mina no Nihongo, itu di situ ada kosakatanya ya. Setiap bab ada berapa puluh kosakata. Teman-teman hafalin aja kosakatanya. Itu berguna banget. Ini ya, nichiyobi. Nah, yo-nya ini nanti ada di bab berapa gitu nanti ya teman-teman, kita pelajarin juga yo-nya. Kemudian ini ada Mika ya, Mika tanggal 3, Mika. Nah, ini K-nya ya. Yang tadi K di sini. Cara bacanya K. Oke, lanjut lagi ya ke kanji nomor 2. Oh ya, buat teman-teman yang nantinya beli bukunya, silakan ininya diisi aja teman-teman kayak gini. Ini buat latihan buat teman-teman nulis. Semakin banyak nulis, semakin banyak baca, teman-teman semakin cepat untuk menguasai kanji tersebut ya. Jadi jangan malas-malasan. Kalau ada yang kayak gini, isi aja walaupun lama-lama jenuh gitu ya. Aduh capek nih, ulang-ulang terus. Tapi itu buat ngebantu teman-teman supaya bisa lebih cepat menguasai kanjinya. Oke, nomor 2 di sini ski ya teman-teman, ski bulan artinya. Saya tulisnya seperti ini, seperti yang kanji pertama, jumlah goresannya 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 garis ya teman-teman ya. 4 garis. Nah, untuk ini kunyominya cuma 1, ski. Nah, untuk kunyominya dia ada getsu sama gatsu. Nah, kita lihat lagi di kosakatanya. Ski bulan ya, bisa berarti bulan, bisa berarti bulan yang bulan ini yang bulan kayak bulan 1, bulan 2 itu sama pakai ski ini, sama bulan yang di planet juga sama pakai kanji ini. Kemudian ada Getsuyobi. Nah, ini tadi ada baca Getsu ya ini ya. Ini Getsu. Nah, ini Getsu Yobi. Nah, Yobi ini tadi sama ya tadi kayak yang di atas ini ya, Nichiyobi. Nah, Yobi-nya ini untuk menyebut hari ya teman-teman. Kalau teman-teman udah belajar kosakata bahasa Jepang, hari itu terdiri dari 7 kanji yang berbeda, tapi cuma depannya aja, belakangnya itu sama ya. Jadi teman-teman harus hafalin tuh hari Senin apa, Selasa apa, Rabu sampai Minggu, itu beda kanji depannya aja ya. Lanjut ke yang ketiga ini, Ichigatsu, Januari namanya, Ichigatsu. Nah, untuk Februari ya diganti depannya aja jadi Nigatsu. Kalau Maret ya Sangatsu dan seterusnya. Nah, yang keempat ini adalah Ikagetsu. Ikagetsu. Nah, Ikagetsu ini artinya 1 bulan, selama 1 bulan gitu. Ikagetsu. Kalau Ichigatsu wa bulan 1, Ikagetsu wa 1 bulan gitu. Nikagetsu 2 bulan. Ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini kanji pohon ya teman, pohon ki. Sama ya, dia ada 4 garis. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Untuk ki ini dibaca moku ya, bisa dibaca moku di sini. Kita lihat di sini moku.
ki ya, ki pohon, kemudian ini moku yobi. Nah ini yobi yang tadi lagi ya teman-teman ya, yang hari ini moku yobi itu artinya hari Kamis ya. Oh kalau tadi getsuyobi itu hari Senin ya, getsuyobi hari Senin, mokuyobi hari Kamis, nichiyobi hari Minggu ya, Minggu, Senin, Kamis. Nichiyobi Minggu, getsuyobi Senin, mokuyobi Kamis. Nah kalau ini ki ya teman-teman, kalau ini dibaca mura ini bisa diartiin desa ya. Jadi kalau Kimura itu biasa nama orang Jepang teman-teman ya, Kimura-san gitu. Kimura, kalau teman-teman belajar dari buku Minane Hongo, sepertinya nama ini sering muncul ya di sana ya. Kimura, Tanaka ya, Sato-san dan lain-lain. Oke, itu lanjut lagi nomor 4. Ini adalah kanji gunung ya, Yama. Nah ini cuma 3 garis teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya, cuma 3 garis ya teman-teman ya, gampang. Yang ini bacanya Yama. Nah untuk Yama ini onyominya ini san ya, san. Jadi untuk nama gunung ya teman-teman, untuk kita nyebut, misalkan kalau untuk nyebut nama orang kita pakai san juga, tapi untuk nama gunung kita juga kasih san dengan kanji gunungnya sendiri ya. Ini kanji ini ya, kanji gunung ini dibaca san juga. Jadi kalau ini Fujisan ya, ini Fuji, gunung Fuji teman-teman ya, Fuji namain san jadi Fujisan. Oke, selanjutnya ini Yamashita. Nah ini bisa nama orang Jepang juga ya, Yamashita. Lanjut lagi ini Kazang. Nah K-nya ini kanji api ya teman-teman ya. Ini K-nya ini kanji api, Zang-nya ini gunung. Jadi gunung berapi ya. Seperti kanjinya kita udah bisa, kalau lihat kanjinya aja kita udah bisa nempak nih api sama gunung. Oh gunung berapi, Kazang ya. Kaza itu emang gunung berapi ya. Oke, kita lanjut lagi ke kanji nomor 5. Kanji nomor 5 ini ada kawa. Nah, kawa artinya sungai ya. Kawa. Kita lihat sini. Kawa itu 3 juga ya teman-teman ya. Ada garisnya seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, cuma seperti itu aja. 3 garis ya teman-teman ya. Yang pertama agak belok, yang keduanya lurus. Kawa. Sungai. Nah, kalau nyebutin tadi nama gunung pakai san, kalau nama sungai itu pakainya gawa teman-teman ya. Pakainya gawa, K-nya dikasih tenteng jadi ga. Kayak ini. Nairu, bukan kawa ya, Nairu gawa. Nah, sungai Nairu ya, sungai Nairu ya, Nairu gawa. Oke, next ya, kita lanjut lagi ke kanji nomor 6. Kanji nomor 6 ini tak ya teman-teman. Tak, tanbo. Tanbo itu sawah ya teman-teman, sawah. Tak bisa baca tak, bisa baca da. Ya. Bisa baca tak, bisa baca da. Bentar, garisnya 5 ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang pertama bikin kotak keluarnya dulu, 1, 2, kasih garis tengahnya, 3, 4, 5 ya. Jadinya kayak sawah ya teman-teman. Ini yang kotak-kotak kita tinggal isi ininya. Nah isi apa namanya, isi bibit-bibit ya gitu kan, buat nanamnya. Nah ini bentuknya emang kayak sawah gitu ya. Oke, untuk ini tanbo ya, yang tanbo ini artinya sawah ya, sawah. Kemudian ini ada Yamada. Nah ini Yamada-san, nama orang ya, Yama dan da. Dan ini ya teman-teman ya, yang sawah ini jadi gunung dan sawah, biasa nama orang Jepang ya, Yamada-san. Kemudian ini ada lagi nama orang Jepang ya, Tanaka.
Tanaka tuh juga sama ya, orang Jepang. Ini kanji naka ya teman-teman. Kanji naka tuh artinya kanji tengah. Nanti dipelajarin di bab selanjutnya. Dan untuk ini tuh buku fotokopian, jadi maklum ya kalau ada coret-coretan seperti ini. Nah, jadi yang kita bahas tuh yang emang aslinya aja. Ini Densui, kalau baca Densui ada nggak ya, atau Sweden ya, suinya di depan, Sweden. Jadi apa, aliran air buat sawah gitu. Oke, next aja kita lanjut ke nomor 7 Hito. Kanji Hito ya teman-teman, cuma 2 garis tuh, gampang banget. 1 2 Hito. Hito langsung, Hito tuh orang ya. Ano Hito, orang itu. Ano Hito dari desu ka? Orang itu siapa? Nah, pakai kanji ini Hito ya. Nah, ini Sannin. Sannin itu 3 orang ya. Jadi kalau untuk sebut orang di Jepang itu 1 2 beda, 3 dan seterusnya tuh cuma beda angkanya. Ya, kalau 1 itu kan Hitori, 2 itu Futari, 3 itu bukan, 3 itu nggak ada ya, langsung masuk ke pakai nin. Jadi Sannin, Yonnin, Gonin dan seterusnya. Nah, oke, lanjut lagi. Ini Nihon itu kan Nihonjin. Nah, bukan Nihon Hito ya. Jadi kalau biasa ini kan negara ya. Kalau negara dipasangin orang biasa tuh menyebutin ini orang berasal dari mana atau keluarga negaranya apa gitu. Makanya ini baca Jin, Nihonjin. Orang Jepang gitu ya, Nihonjin. Watashi wa Nihonjin desu. Saya orang Jepang ya. Oke, lanjut lagi ke kanji 8. Ini mulut ya teman-teman. Mulut bentuknya kotak doang. Mulut bentuknya kotak ya. Nah, kotak doang gitu ya. Ya mungkin ini mulut, ini giginya ya. Ya beda. Ini cuma ilustrasinya aja teman-teman ya. Ini mulutnya dalam Gucci, bisa baca Gucci juga, bisa baca Kog juga ya. Oke, untuk yang pertama ini Gucci mulut ya. Kemudian ini hanya kanji masuk ya teman-teman, iri mas ya, iri Gucci ini adalah pintu masuk. Jadi kalau teman-teman pernah lihat apa ya, pernah lihat toko-toko yang Jepang gitu. Nah, kalau bisa di depannya tuh ada terus ini deh, Hokben. Kalau pernah teman-teman pernah lihat, pernah pergi makan Hokben atau pernah take away di Hokben tuh ada tulisannya tuh iri Gucci, pakai kanji ini pasti nih, iri Gucci pintu masuk. Nah, dan ini adalah kanji pintu keluarnya, Deguchi ya. Ini kanji Demas keluar ya, Deguchi. Nah, kalau teman-teman pernah pergi tapi nggak pernah lihat, coba deh next time kalau teman-teman pergi ke Hokben, teman lihat aja di depannya, biasa tuh ada tulisan Iriguchi dan Deguchi-nya. Selanjutnya ini adalah Jinko. Jinko ini populasi ya teman-teman ya. Jinnya ini tadi orang, manusia, ko-nya mulut, jadi mulut dari orang. Kok banyak jadi populasi gitu ya, banyak. Oke, next. Waduh, ini miring gini. Oke, next ini yang kuruma ya teman-teman. Kuruma mobil, artinya mobil. Nah, ini 7 garis ya teman-teman. Kiko oi, nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Ini dari yang pertama 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kita ulangi, 1 atasnya, kemudian ingat dalamnya itu bikin ini ya, bikin garis kayak gini, bikin apa ini namanya tadi, bikin matahari ya, bikin hi, kemudian kasih penutupnya lagi, garis turun. Nah, jadi deh kuruma mobil ya, mobil. Oke. Kita lihat di sini kuruma ya, mobil atau kuruma ya. Zaman dulu kan nggak ada mobil ya, zaman dulu gerobak ya teman-teman ya, gerobak disebut kuruma ya. Jadi sampai sekarang kuruma ini bisa diartiin mobil, bisa diartiin gerobak juga sih.
gerobak yang dorong gitu, yang ada pegangannya. Nah, ini dibaca sha ya teman-teman. Ini nominya nanti kita lihat di sini. Ini ada jidousha. Nah, ini mobil yang benar teman-teman. Mobil yang roda 4 itu jidousha. Ya. Ini kanji ji ya. Ji jadi kanji artinya diri sendiri, ji. Ini kanji gokimas ya, goku. Dibaca do. Nah, ini sha, nah tadi ya kanji mobil ya. Jidousha. Jadi mobil yang bergerak sendiri gitu, bergerak oleh diri sendiri. Jadi kita yang nyetir gitu kan, kita sendiri doang nyetir. Jadi jidousha. Nah, ini ada lagi nih densha teman-teman, densha. Densha ini kereta ya. Nah, ini den ini kanji yang ada listriknya. Ada denki ya. Ini densha, listrik. Ini kereta listrik ya teman-teman ya. Ini bukan kereta yang batu bara itu ya. Ini kereta yang listrik. Lalu selanjutnya ini yang kanji ke-10, ini ada kanji mong. Mong ya, kanji gerbang ya. Dari bentuknya aja udah mirip gerbang ya teman-teman ya. Jadi gampang diingat. Oh, ini 1 2, oh ini kanji 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, bentuknya udah kayak gerbang ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 garis ya. Dalamnya ingat ya teman-teman, ada garis ya, jangan dikosongin. Garis ininya tuh jangan seperti ini, jangan kayak gini. Ini salah ya. Harus ada garisnya. Nah. Oke, untuk mong artinya gerbang ya teman-teman. Sesuai bentuk kanjinya udah kayak gerbang, bacanya mong, artinya gerbang. Dan ini adalah senmong. Senmong itu specialty atau jurusan. Senmong. Senmong gakko, sekolah jurusan ya. Senmong. Oke, ini udah selesai kanjinya. Jadi satu bab tuh kanjinya cuma 10 teman-teman ya. Jadi nggak banyak-banyak banget. Cuma 10 kanji doang. Dan ya kalau sekali lagi kalau teman-teman beli bukunya, teman-teman bisa lihat di sini banyak banget ada latihannya. Ini buat kaki renshu, teman-teman bisa isi di sini, isi sesuai kanjinya ya. Di sini teman-teman bisa isi juga yang di bawah ini, yang ini juga bisa diisi ya. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman isi. Oh, ini udah bab 2 ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau silahkan beli aja bukunya. Tapi kalau merasa nggak ada uang ya, aduh aku nggak ada uang nih, nggak ada uang lebih nih, mau beli buku atau ongkirnya mahal banget nih kirim ke saya, teman-teman bisa cari aja bukunya di internet, ada kok PDF-nya ya. Teman-teman bisa pakai PDF-nya, terus teman-teman silakan isi iniannya di buku tulis aja gitu ya. Oke, ini Yomi Renshu. Yomi Renshu-nya kita baca sebentar lah ya, biar teman-teman sekaligus ingat-ingat lagi. Nah, ini dibaca, ini ki ya teman-teman, pohon, ki. Ini mobil, kuruma. Ini ski, bulan. Mong, gerbang. Hi, hari. Hito, manusia, orang ya. Ini kuchi, mulut. Yama, gunung. Kawa, sungai. Tanbo, sawah. Jinko, populasi. Dan terakhir Yamada-san, nama orang Jepang, Yamada-san. Oke, gimana teman-teman? Udah hafal berapa nih? Hafal 1, hafal 2, mungkin udah hafal 10. Wah, hebat kalau udah hafal semua. Buat yang belum hafal ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja teman-teman. Ditulis ulang-ulang, sering-sering tulis ulang aja, sering-sering baca, lama-lama teman-teman pasti bisa. Nah, untuk yang ini Yomi Renshu yang kedua ya. Karena videonya udah panjang banget, mungkin saya
5 aja deh ya. Ini ada yang tadi ya, Nichiyobi, hari Minggu ya teman-teman, hari Minggu Nichiyobi, tulis di sini Minggu. Udah ada Getsuyobi, ini Getsuyobi ya, Senin. Kemudian di sini adalah Mokuyobi, ini Kamis ya teman-teman ya, hari Kamis. Nah, ini ada Nihon ya, ini Jepang. Oke. Sisanya teman-teman bisa dibaca sendiri aja ya, karena videonya udah lumayan panjang. Ini yang nomor 5 sampai nomor 10, teman-teman silahkan baca sendiri aja. Kalau lupa kanjinya bisa dilihat lagi di video sebelumnya cara bacanya seperti apa. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mungkin kita akan lanjut lagi ke bab 2 di video berikutnya ya, bab 2 dan seterusnya mungkin sampai bab 50, karena di buku ini sampai bab 21, 22 ya, 22 sepertinya. Nanti lanjut lagi di volume 2 sampai bab 50 totalnya. Nah, dan sebenarnya target kita itu untuk sampai ke bab berapa ya? Bab 80 kanji ya, 80 kanji dasar N5, supaya teman-teman bisa lulus JLPT level N5 dulu ya, teman-teman kuasain dulu 80 kanji dasarnya, itu yang level N5. Nanti kalau udah bisa baru kita lanjut lagi ke kanji level N4. Nah, buat teman-teman yang mau ikut JFT Basic tuh, itu harus banget belajar kanji ya teman-teman ya, karena JFT Basic itu seingat saya dokainya itu kanjinya tanpa furigana ya, jadi kanjinya seperti ini teman-teman. Maaf, seperti ini ya, botak semua ya, nggak ada furigananya sama sekali. Jadi kalau teman-teman nggak bisa bacanya ya sudah, teman-teman nggak bakal ngerti nanti, jadi cap-cip-cup deh. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman merasa video ini bagus dan berguna, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan kalau teman-teman mau share juga boleh ya, silahkan share aja ke teman-teman videonya supaya saling membantu teman-temannya juga. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komentar saya di kolom di bawah ya. Kalau mau request juga boleh, mau kasih kritik saran juga boleh, karena ini video pertama. Jadi saya terima kasih banget buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kyo 今日はここまでですよね。じゃあまた次回の動画を会いましょう。